Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mulai IMPA hari ini, kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi lagu apa ya? Gimana kalau aku bersuka cita? Ayo kakak-kakak. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan kemuliaan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan beribadah, tapi sebelumnya kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 11. Kupuji kuasa Tuhanku. Adik-adik, mari kita berdoa pembuka yang akan dibawakan oleh adik Alicia. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 110, Berkereta Awan Putih. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya.
Adik-adik, kita akan membaca nats pembimbing yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 12 yang akan dibacakan oleh adik kita, Oksel. Nas pembimbing yang terambil dari kitab Perjanjian Lama 1 Tawarikh 29 ayat 12 yang mengatakan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Nats pembimbing tadi mengingatkan adik-adik betapa luar biasanya Tuhan kita. Ia sangat besar dan maha agung, dan senantiasa sangat menyayangi adik-adik. Dari itu, adik-adik diminta untuk selalu berdoa, membaca firman, memuliakan namanya. Maukah adik-adik melakukannya? Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 333, Sebelum Ku Mendengarkan. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan berdoa dulu. Nah hari ini yang berdoa adalah adik Farel. Adik Farel. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau baca firman-Mu. Tenangkan kami sehingga kami bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, baca Alkitab pada hari Minggu ini adalah siapa yang membaca? Oh, Adik Tobi. Oke, Adik Tobi akan membacakan dari Nabi Yoel pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Yoel 1 ayat pertama sampai 12. Silakan Adik Tobi. Pembacaan Alkitab dari Yoel 1 ayat 1 sampai 12 yang mengatakan, judul firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatlah pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung.
Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah sebagai anak darah yang berkelilitan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladangnya sudah musnah karena berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana, pohon delima juga pohon kurma dan pohon apel, sebab pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik, masih ingat apa enggak peristiwa pada waktu tanggal 1 Januari 2020? Ada yang tahu? Ya, banjir yang melanda Jabodetabek, bahkan di seluruh wilayah Indonesia. Mengalami banjir yang bukan hanya mengakibatkan kerugian dan material yang banyak sudah terbuang, tetapi juga ada beberapa korban jiwa. Sungguh menyedihkan, adik-adik. Nah, adik-adik coba lihat sekarang. Salah satu daripada penyebab banjir yang melanda khususnya di Jabodetabek adalah karena selokannya atau got maupun kali dan sungainya banyak sampah. Siapa ayo yang melakukannya? Mungkin dari adik-adik ada juga yang melakukannya. Nah, karena banyaknya sampah, sehingga pada waktu hujan deras, air tidak mengalir dengan baik. Karena ada tumpukan sampah. Air tidak bisa berjalan dengan lancar. Dan akhirnya apa? Airnya meluber ke jalan-jalan. Sehingga jalan-jalan itu tergenang oleh air. Bukan hanya itu saja. Airnya bisa memasuki rumah-rumah. Karena apa? Kebiasaan orang membuang sampah dengan tidak baik. Membuang sampah hanya di tempat yang ada di depan rumah, atau waktu lewat lagi mau jalan ke sekolah. Nah, itulah yang menyebabkan sehingga airnya menjadi meluber. Airnya meluber, akhirnya semua tergenang dengan air dari banjir tersebut. Adik-adik, bacaan kita hari ini merupakan seruan dari Nabi Yoel. Nah, Nabi Yoel itu berseru kepada bangsa Yehuda atau bangsa Israel Selatan pada waktu itu. Merupakan suatu kerajaan Israel tapi yang di selatan, ya. Nah, ketika terjadi serangan hama belalang di seluruh pertanian, di seluruh perkebunan, di seluruh Yerusalem, di tanah Yehuda, mengakibatkan kerusakan total. Semua pertanian dan perkebunannya menyebabkan hancur. Tidak bisa lagi dipakai. Karena apa? Belalang melahap semuanya. Nah, mari kita baca dulu ayat 4 secara bersama-sama. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Artinya, tidak ada lagi yang tertinggal untuk bangsa Yehuda.
Karena apa? Apakah masih ada makanan? Ya tidak ada. Apakah masih ada tempat untuk memberikan banyaknya tanaman ke gudang? Tidak ada lagi. Hasil-hasil panen tidak ada lagi. Hasil-hasil anggur tidak ada lagi. Demikian juga minyak dari pohon zaitun pun tidak ada lagi. Kalau begitu, karena semuanya tidak ada, akhirnya untuk melaksanakan peribadahan di Bait Allah tidak bisa dilaksanakan. Karena apa? Tepung yang dari gandum, minyak yang dari pohon zaitun, anggur dari pokok anggur, semuanya tidak bisa dipakai. Semuanya tidak bisa ada di tempatnya. Dan bahan tersebut sebenarnya untuk persembahan korban bakaran. Karena tidak ada, wah kasihan ya. Mereka tidak bisa beribadah. Mereka tidak bisa melakukan peribadahan dengan baik. Nah, apa yang harus dilakukan oleh bangsa Yehuda? Nabi Yoel mengatakan pada ayat 9 dan 8. Merataplah sebagai anak darah yang berkelilitan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Berkabunglah dan merataplah. Jadi bangsa Yehuda dibilang harus berkabung dan meratap. Apa maksudnya dari Nabi Yoel? Menasihatkan untuk memohon pengampunan karena mereka melakukan kesalahan. Memohon pengampunan dari Tuhan dan memohon pertolongan dari Tuhan. Karena mereka sudah tidak baik di hadapan Tuhan. Itu akibat dari selangan daripada belalang. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, Tuhan Yesus memakai peristiwa mengajak anak-anaknya seperti adik-adik dan kakak melihat peristiwa banjir misalnya. Itu karena ulah kita. Nah, siapa yang tertimpa? Siapa yang merasakan? Kita juga. Jadi diingatkan adik-adik, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah di got, di selokan, kali atau sungai yang dapat menyebabkan banjir. Yang kedua, dalam menghadapi peristiwa bencana yang saat ini kita lakukan adalah memohon dan melakukan doa. Jadi orang yang tiba bencana, kita doakan mereka. Apa doanya? Memohon kepada Tuhan Yesus untuk dapat menghibur dan menolong mereka melalui pemerintah, melalui masyarakat setempat. Nah, adik-adik, saat ini kita juga menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19. Di negara kita juga di seluruh dunia banyak yang sudah kena dan masuk rumah sakit. Ada yang sembuh, tapi ada juga yang meninggal. Mari kita doakan kepada semua dokter, perawat, suster, para medis, semua relawan, baik itu dari pemerintah, TNI, Polri, yang memberikan pengamanan juga. Kita tahu bahwa mereka begitu bekerja keras. Biar Tuhan yang memberikan kesehatan yang terbaik kepada mereka, kekuatan daripada Tuhan saja yang dapat mereka bisa melakukan tugas-tugas dengan baik. Nah, adik-adik ingat, waktu hari Kamis lalu kita merayakan apa? Ada yang tahu? Ya, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan Tuhan Yesus berjanji akan memberikan roh penghibur, roh penolong, roh kudus untuk menguatkan dan menolong adik-adik agar menjadi saksinya.
di dunia ini, di sekitarnya. Nah, adik-adik, tetaplah kita berdoa untuk pemulihan bangsa Indonesia ini yang kita cintai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik sudah dengar cerita hari ini kan? Nah, kakak harap kalian dapat memahami cerita hari ini ya. Dan jangan lupa kalian terapkan juga dalam kehidupan kalian, oke? Nah, sekarang kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, sekarang kita akan memasuki dalam doa syafaat. Nah, doa syafaat pada hari ini akan dipimpin oleh adik Dante, adik Noah, adik Russell, dan adik David. Semuanya kita ambil sikap doa kita ya. Kita persiapkan hati kita pada Tuhan, dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus berkatilah agar kita bisa sehat dari corona dan para medik bisa merawat kita. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau telah berikan. Tuhan berkatilah semoga orang tua kami mematuhi perintah pemerintah. Dan Tuhan berkatilah keluarga kami dan juga orang tua kami, semoga sehat selalu, panjang umur. Terima kasih Tuhan Yesus, halia, amin. Tuhan Yesus berkati pelajaran kami, walaupun kami di rumah, agar kami naik kelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus berkatilah gereja kita dan berkatilah negara kita dan pemerintahnya. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, inilah doa dari anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau mendengarkan doa kami, dan kiranya doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, sekarang Kak Ita akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada anak layan dalam pelayanannya pada ibadah hari Minggu PN Anak untuk minggu ini. Untuk adik Alexa yang sudah membawakan doa pembuka, adik Oxel membawakan nats pembimbing,
Kemudian untuk berdoa sebelum membaca Alkitab dan mendengarkan cerita, adik Farel. Untuk membaca Alkitab kelas anak TK dan anak kecil dari Yoel 1 ayat 1 sampai 3, adik Kayla. Dan untuk kelas anak tanggung dari Yoel 1 ayat 1 sampai 12 dibacakan oleh adik Tobi. Dan doa syafaat pada minggu ini, pertama adik Dante, adik Noah, adik Russell, dan adik David. Adik-adik, Kaita juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang sudah membantu anak layan mengerjakan pekerjaan di rumah, yaitu mengerjakan aktivitas setiap minggunya. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini, adik-adik lihat tayangan berikut. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini, adik-adik dapat menggunting awan-awan yang tersedia seperti di atas dan menempelkannya sesuai dengan urutan kata-kata Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga. Dia berjanji apa ya? Ayo kita susun sama-sama. Untuk aktivitas yang kedua, apa sih ini? Oh, ada huruf-huruf di dalam awan. Apakah yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga? Ayo kita temukan jawabannya dengan menyusun huruf-huruf yang ada di dalam awan ini pada garis-garis yang ada di bawah. Dan yang terakhir, adik-adik dapat melihat titik-titik yang sudah diberi angka. Ada dari angka 1 hingga angka 114. Ayo kita satuin titik-titiknya ya, supaya bisa bergambar seperti berikut ini. Nanti, kalau adik-adik sudah selesai menyusun garis, sehingga membentuk gambar seperti ini, adik-adik bisa mewarnainya dengan pensil warna, atau mungkin adik-adik bisa lebih kreatif lagi, seperti contoh berikut ini. Adik-adik, untuk diketahui bersama, proses pembuatan ibadah hari Minggu secara online ini adalah dari kita untuk kita. Maksudnya, setiap anak layan atau kakak layan yang bertugas, masing-masing merekam video untuk tugas masing-masing tersebut di rumah, kemudian dikumpulkan, dijadikan satu, diedit oleh kakak layan, dan hasilnya kita bisa beribadah seperti minggu ini. Adik-adik, untuk aktivitas minggu lalu yang adik-adik sudah kumpulkan atau kirim ke grup masing-masing kelas, WhatsApp grup kelas anak TK, anak kecil, dan anak tanggung, akan ditayangkan berikut ini. Dan untuk aktivitas yang sudah diserahkan tetapi karena satu dan hal misalnya terlambat, akan ditayangkan minggu depan. Sekali lagi, Kaita mengucapkan terima kasih atas pelayanan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah,
itu dia hasil kerjaan adik-adik selama seminggu kemarin loh. Bagus-bagus kan? Nah, jangan lupa untuk tetap kerjain aktivitasnya ya untuk minggu depan. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah di akhir penghujung ibadah. Nah, adik-adik jangan lupa untuk selalu tetap berdoa dengan dengaran papa mama, opa, oma, kakak, adik, dan tetap setia sama Tuhan. Sekarang kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari tak henti, dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Adik-adik, sekarang kita sudah masuk dalam doa penutup. Sekarang persiapkan hati adik-adik, kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal ibadah hingga akhirnya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati adik-adik agar mereka tetap senantiasa dan sukacita untuk mengikuti ibadah IHMPA secara online ini ya Tuhan. Dan agar adik-adik dapat mengerti dan memahami firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami untuk seminggu ke depannya. Kiranya Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan, dan kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.